di sini ada yang mau ditanya? Untuk mengaktifkannya? Ada. Jadi perangkat ini dipergunakan untuk meletakkan elemen visual pada grid yang sudah dipersiapkan oleh perspektif grid tool. Jadi kalau misalnya kita akan membuat bentuk perspektifnya itu, kita cukup meletakkan objek ya dalam grid ya, dalam grid dengan perangkat perspektif selection tool. Jadi saya ulangi lagi, perangkat ini tuh dipergunakan untuk meletakkan elemen visual pada grid yang sudah dipersiapkan oleh perspektif grid tool. Ya. Nah, yang ketiga, dengan perangkat ini, elemen visual yang sudah diletakkan pada grid ya, pada grid itu bisa diperbesar dan diperkecil mengikuti grid perspektif yang sudah disediakan. Grid perspektif yang sudah disediakan. Oke, kalau sudah, sekarang kita latihan bagaimana caranya menggambar. Jadi hari ini kalian harus sudah bisa menggambar seperti ini. Perspektif building factor. Nah, kalian harus bisa menggambar seperti ini. Mana ya? Nah, ini. Kalian harus bisa menggambar seperti ini. Ini referensinya dan kalian harus bisa menggambar seperti ini. Paham? Perlu? Iya, paham, Pak. Paham. Jadi untuk PR-nya, untuk tugasnya itu adalah kalian harus bisa menggambar seperti ini. Nah, saya akan ajarkan cara menggambarnya ya. Cara menggambarnya. Oke, yang pertama nanti catatannya akan saya kirimkan lagi ya, hasil koreksinya ya. Latihan pertama, silakan kalian buat dokumen baru di Adobe. Yang ini ditutup dulu nih. Yang ini perspektifnya itu kita tutup dulu. Perspektifnya itu kita tutup dulu. Perspektifnya itu kita tutup dulu. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang? Iya, sudah. Oke. Sekarang silahkan buat dokumen baru di Adobe Illustrator dengan mengakses menu file New Document. Sudah? Yang ini sudah? Sudah. Kemudian yang berikutnya itu adalah buat dasar gedung, tampak depan dan tampak samping dengan cara sebagai berikut. Akan saya jelaskan pelan-pelan nih. Berikut. Pertama itu adalah kalian aktifkan rectangle tool. Sudah diaktifkan rectangle tool? Sudah, Pak. Nah, kemudian saya buat aktifkan rectangle tool kira-kira seperti ini. Aktifkan rectangle tool. Isi dengan warna sesuai kebutuhan ya, tanpa menggunakan garis. Isi dengan warna sesuai kebutuhan tanpa menggunakan garis. Sudah sampai di sini? Sudah. Jadi kita isi misalnya, saya kepengen gedungnya itu warnanya coklat muda. Garisnya tidak perlu ya. Garisnya tidak perlu. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, kalian buat rectangle ya. Aktifkan rectangle tool, kemudian buat kotak ya. Buat kotak dengan perangkat tersebut. Kemudian isi kotak dengan warna sesuai kebutuhan tanpa menggunakan garis. Kemudian buat kotak kembali
bagian dalam kotak yang pertama untuk membuat jendela. Jendela pada gedung ya. Jendela pada gedung. Nah, kira-kira itu seperti ini kira-kira. Jadi saya akan membuat jendela pada gedung, berarti saya buat kotak lagi di sini, di dalam ya, di dalam. Kira-kira seperti inilah. Sudah? Isi dengan warna yang berbeda dengan sebelumnya, misalnya lebih gelap atau lebih terang ya. Isi kotak tersebut dengan warna yang lebih terang atau lebih gelap sesuai kebutuhan. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi, isi kotak tersebut dengan warna lebih terang atau lebih gelap sesuai kebutuhan. Kemudian yang berikutnya ya, akses menu objek, perhatikan ya, akses menu objek, ya, di sini kita isi nih, akses menu objek, kemudian di sini ada path, pilihannya itu adalah split into grid. Akses menu objek, kemudian path, ada path tidak? Kemudian pilihannya itu adalah split into grid. Ada? Ada, Split Pak. into grid. Ya, jadi ada split into grid. Nah, kemudian masukkan row atau row, aktifkan ya. Isi row-nya, tampilkan preview-nya dulu ya. Aktifkan preview, kemudian isi nilai pada row number ya, dan column number sesuai kebutuhan. Jadi silakan aja kalian isi row number dan column numbernya itu sesuai kebutuhan. Oh, misalnya saya buatnya itu seperti ini. Nah, gitu, seperti itu ya. Terus kemudian untuk mengatur jarak antar jendela itu gunakan gutter ya. Paham? Untuk mengatur jarak antar jendela, perhatikan antar jendela gunakan gutter. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Jadi untuk mengatur jendelanya itu gunakan gutter. Kemudian oke. Nah, kira-kira seperti ini. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Itu proses membuat gedungnya ya. Kemudian buat gedung lagi ya. Kita buat lagi. Aktifkan seluruh gedung ya. Aktifkan seluruh objek dengan selection tool dengan cara menjaring ya, jadi kita aktifkan, kemudian tekan tombol alt, geser ke arah kanan misalnya. Jadi tekan tombol alt aja nih, saya aktifkan, tekan tombol alt, geser ke arah kanan untuk menduplikat. Paham sampai di sini? Paham. Untuk menduplikat. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Kemudian aktifkan kotak yang paling besar dengan selection tool, diisi dengan warna yang berbeda. Aktifkan kotak dengan selection tool, kemudian diisi dengan warna yang berbeda. Kira-kira seperti itu ya. Jadi silakan aja
teman-teman bereksperimen, misalnya ini sisi gelap gitu ya, kotak yang kecil-kecilnya diaktifkan, ini sisi gelapnya gitu ya. Paham? Kira-kira seperti inilah. Sampai di sini jelas? Untuk membuat gedungnya sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Nah, kemudian aktifkan gedung pertama dengan selection tool. Jadi, aktifkan gedung pertama dengan selection tool. Jadi, aktifkan di gedung pertama dengan selection tool. Kemudian pilih menu object group. Paham? Aktifkan gedung pertama dengan selection tool, kemudian pilih menu object, kemudian pilih menu object group. Paham sampai di sini? Paham tidak? Paham, Pak. Paham. Terus kemudian object group ini kan sudah di grup nih ya, sudah di grup. Kemudian aktifkan gedung kedua. Aktifkan gedung kedua dengan selection tool. Kemudian pilih menu object group lagi juga. Group. Jadi kita grup juga yang sebelah sini. Object, kemudian grup. Jadi fungsi dari grup itu adalah mengelompokkan ya, sehingga ketika kita mengaktifkan dengan selection tool itu semuanya akan aktif. Paham sampai di sini? Sampai langkah yang ke-6 paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke, sekarang yang berikutnya, aktifkan perspektif grid tool. Jadi kita aktifkan nih perspektif grid tool, atau tekan tombol apa tadi? Shift dan P. Atau tekan tombol Shift dan apa tadi? Shift dan P pada keyboard. Sehingga muncul perspektif grid tool, sehingga muncul grid perspektif pada dokumen yang kita buat. Jadi aktifkan perspektif grid tool atau tekan tombol Shift dan P pada keyboard sehingga muncul grid perspektif pada dokumen yang kita buat. Jelas? Iya, Pak. Jelas. Jadi nanti kita muncul seperti ini. Saya klik di sini nih, perspektif grid tool. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah aktifkan perspektif selection tool. Jadi aktifkan perspektif selection tool. Perspektif selection tool itu di mana? Kita lihat aja di sini nih. Ini namanya perspektif selection tool. Jadi aktifkan perspektif selection tool. Nah, yang ke-9 itu adalah pindahkan indikator ke sebelah kiri yang warna biru. Coba kalian perhatikan. Ini kan ada simbol ini kan ya di sebelah kiri ya. Lihat nggak? Saya copy ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini tuh bisa kita pindah-pindahkan posisinya. Ini kan ada warna biru kan? Jadi kita bisa pindah-pindah. Yang sebelah kiri warna biru, yang sebelah kanan itu warna apa? Abu-abu. Coba dipindah-pindahkan. Kiri itu warna biru, kanan itu warna apa? Orange. Orange ya? Sudah ngerti ya? Orange ya? Iya, Pak, orange. Kanan itu warna orange. Kalau bawah? Sisi bawah? Hijau. Hijau gitu ya. Jadi yang harus kalian lakukan itu adalah pindahkan indikator ke sisi sebelah kiri. Nah, ini kita pindahkan sebelah kiri atau yang warna biru. Kemudian aktifkan gedung yang pertama. Jadi dengan perangkat ini namanya perangkat perspektif selection tool.
aktifkan gedung pertama dengan perspektif selection tool. Active selection tool. Kemudian, perhatikan, kemudian tarik bidang tersebut ke dalam grid perspektif yang sudah disediakan. Jadi caranya itu seperti ini nih. Ini kan kita sudah memiliki, berarti kan sisi yang sebelah sini ya, kiri ya. Jadi kalian cukup aktifkan ini, kalian tarik ke dalam grid. Nah, dia bentuknya itu sudah perspektif nanti. Paham? Paham, Pak. Gunakan perangkat yang sama untuk memperbesar dan memperkecil. Jadi kita menggunakan perspektif selection tool juga. Oh, misalnya saya butuh kurang besar gitu ya. Oh, ini saya kurang ke kiri misalnya. Oh, ini saya naikkan ke atas, saya turunkan ke bawah. Berarti ini kita sudah membuat satu sisi gedung perspektif. Bapak, mau Ya. nanya. Ya. Saya perspektif selection tool-nya nggak ada, Pak. Masa? Di sampingnya belum terlihat. Ini di sini Ya, nih. yang Di bawah ditekan terus. Ditekan terus, maksudnya ada perspektif bisa nggak? Ini namanya perspektif selection tool. Ditekan terus. Bisa? nggak ada, Pak. Coba share screen ke saya, Mbak. Coba share screen ke saya. Coba share screen. Share screen sekali, coba. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Oke, coba. Oh, gitu. Boleh lihat. Nah, itu kan coba di perangkat itu ada tanda titik-titik, ada 3. Coba ke bawah, coba. Terus ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Nah, itu titik itu kan. Klik. Nah, terus di pojok itu ada menu. Terus ke atas, ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Kursornya ke atas. Nah, itu di pojok itu ada menu. Kamu pilih namanya Advance. Ya udah. Nah, terus kemudian ditekan terus gitu. Yang di perspektif grid tool-nya mana? Terus ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah kan ada perspektif itu. Nah, itu ke bawah. Itu ke bawah lagi, ke bawah, ke bawah lagi. Nah, itu. Ditekan terus. Ditekan terus. Nah, itu kan ada perspektif selection tool kan? Oh, iya. Ada perspektif selection tool Terima kasih, Pak. Sudah? Ada, Pak. Ada nggak? Iya. Coba diaktifkan. Ada, Pak. Aktifkan gedungnya. Coba aktifkan gedungnya dengan perangkat itu. Diaktifkan, kemudian tarik ke dalam grid. Naikkan ke atas, posisinya pindahkan ke atas sedikit. Nah, gitu. Diperbesar, diperkecil. Dilepas Sudah, dulu. Pak. Ya, diperbesar, diperkecil. Ngerti kan? Ngerti nggak? Mengerti tidak? Ya, ngerti, Pak. Mengerti, Terima oke. kasih, Pak. Ngerti, Ya, Pak. ya, Terima oke. kasih, Pak. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kemudian gunakan perangkat yang sama untuk memperbesar atau memperkecil. Nah, kemudian Belum share screen. Belum share screen ya. Oke, share screen. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah aktifkan sisi yang sebelah kanan, atau itu yang warna apa?
Orange ya. Orange. Kemudian aktifkan gedung kedua ya, aktifkan gedung kedua dengan perspective selection tool. Aktifkan gedung kedua dengan perspective selection tool, kemudian tarik ke bidang tersebut ke dalam grid perspektif yang sudah disediakan. Paham sampai di sini? Sama ya. Lakukan pembesaran dan pengecilan dengan menggunakan perangkat yang sama. Jelas sampai di sini tidak? Jelas, Pak. Jelas. Susah nggak belajarnya? Masih bisa diikuti, Pak. Masih bisa. Jadi artinya kalian nanti dapat tugas dengan referensi ini sudah bisa dong? Bisa ya? Jadi jadi prinsip kerjanya itu seperti itu. Jadi kelihatannya aja sulit ya. Kalau sudah mengerti harusnya sih ini mudah ya. Ini kan tinggal yang ini saya pindahkan ke dalam, kemudian lakukan proses pembesaran dan pengecilan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai ya tinggal ditutup nih gridnya ya. Kita tutup. Nah, itu jadi tuh. Nah, itu. Jelas sampai di sini caranya? Jelas, Pak. Sudah jelas. Karena saya kebetulan ada rapat, saya izin dulu ya untuk tidak melanjutkan materi-materi yang masih belum paham, kira-kira yang di bagian mana nanti kalian tinggal tanyakan saja. Ini catatan setelah koreksinya perlu tidak? Perlu, Pak. Perlu ya. Saya kirimkan ke WhatsApp ya. Bapak mau bertanya. Ya, silakan. Berarti untuk membuat dari yang tadi itu kita buat desainnya dulu baru ke perspektif gitu ya, Pak. Setiap objek itu dibuat dulu baru ke perspektifnya. Oh, gimana? Iya kan tadi kan buat objeknya dulu ya, Pak, objek gedung. Baru dibuat ke perspektifnya gitu. Iya, betul. Stepnya itu seperti itu. Berarti per objek ya, Pak? Iya, per objek. Kalian itu DG B ya? PB 3B ya? Iya. Ini hasil koreksian naskah yang tadi ya, yang sudut pandang dalam menggambar objek ya. Sudah saya kirimkan yang TJK ya. TJK A. Sudah, yang TJK sudah dapat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Gimana? Sampai sejauh ini sudah mulai ada perkembangan tidak kemampuannya?